Jumpa lagi dengan saya, Pastor Paulus Halekbere SSCC, dalam Renungan Harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan, Selasa dalam Oktav Paskah, 22 April 2025. Renungan diambil dari Injil Yohanes, bab 20, ayat 11 sampai 18. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki, tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil oleh orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengajak kita untuk merenungkan dua kata, yaitu menangis dan menemukan. Ini berkaitan dengan indera mata atau kita melihat. Dalam merenungkan kisah Injil hari ini, saya mengajak kita semua untuk belajar dari sosok Maria Magdalena. Berawal dari dia menangis, dan pada akhirnya dia menemukan Yesus yang bangkit. Dari derayan air mata menuju pada warta sukacita. Kita mendengar kisah tentang Maria Magdalena yang menemukan kubur Yesus yang kosong. Setelah mendengar berita bahwa kubur Yesus kosong, Maria kembali ke kubur dan menangis. Kita tidak mengetahui apakah dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, dan apakah Yohanes berkesempatan menceritakan keyakinan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Namun yang pasti bahwa Maria Magdalena menangis. Maria Magdalena menangis karena dia menghendaki agar Yesus yang adalah dulu menjadi figur panutannya harus dikuburkan secara layak. Penguburan yang layak sangat penting dalam budaya orang Yahudi. Orang-orang yang gagah perkasa dari Gabesi Gilead memberanikan diri untuk menurunkan keempat mayat dari tembok kota musuh dan menguburkannya secara layak. Mereka mengambil risiko yang amat besar karena kepentingan penguburan yang layak bagi raja mereka. Saat masuk atau melihat dalam kubur, Maria menemukan bahwa sesuatu yang tidak dilihat sebelumnya oleh Petrus ataupun Yohanes. Maria melihat malaikat, dan kata-kata malaikat atau pertanyaan malaikat dan pertanyaan Yesus itu sama. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Kata malaikat kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria Magdalena, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Kedua malaikat tidak bertanya untuk memperoleh informasi. Pertanyaan mereka itu bersifat sebuah teguran yang halus dan lemah lembut. Dan kelemah lembutan teguran itu menyatakan bahwa mereka memaklumi bahwa Maria belum memahami arti dari kain kafan yang terletak di situ. Namun mereka hendak menolong Maria
supaya dia dapat mengerti dan bersuka cita. Maria menjawab dengan terus terang dan jujur, namun sedikit keliru. Dia merasa bahwa dia mempunyai alasan yang sangat kuat untuk menangis. Lalu Yesus pun bertanya kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Namun Yesus mencoba untuk menggali perasaan Maria Magdalena dengan mengatakan, "Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman atau tukang taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Tuhan Yesus mengulangi pertanyaan malaikat dan juga menambahkan pertanyaan, "Siapa yang engkau cari?" Kedua pertanyaan ini mengandung teguran kepada Maria atau sebuah peringatan kepada Maria akan arti dan makna mengikuti Yesus. Dari pertanyaan yang pertama, Maria mempunyai 1000 alasan untuk menangis. Dia yang mengasihi Maria telah meninggal. Dia yang mengampuni Maria telah meninggal. Dan dia yang saat ini telah meninggal diambil oleh orang. Itu menurut dugaan dari Maria. Dia yang memberi harapan kepada Maria tidak ada lagi. Dia yang Maria kasihi tidak ada lagi. Namun melalui pertanyaan itu Tuhan Yesus menantang, karena ternyata alasan-alasan yang Maria duga itu tidak benar. Dari pertanyaan Yesus kita melihat bahwa Yesus mencoba untuk menemukan identitas dia yang dipahami oleh Maria. Mengingat bahwa dia bukan hanya orang yang paling layak dikasih di dunia ini. Dia juga mempunyai kuasa yang tidak pernah untuk dikalahkan, yaitu kuasa untuk menguasai atau melampaui maut. Dia juga telah berjanji bahwa dia akan kembali. Memang Maria sangat menghargai Tuhan Yesus. Tetapi jika dia merenungkan pertanyaan tadi, Maria akan menemukan sebuah sukacita, kesadaran baru bahwa sebetulnya dia belum memahami secara mendalam siapa itu Yesus. Oleh karena itu, Yesus memanggilnya dengan nama. Yesus memanggilnya Maria. Mendengar panggilan itu, Maria pun berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni," artinya guru. Panggilan dan jawaban dari Yesus dan Maria ini membawa sebuah harapan baru bagi Maria. Maria tidak lagi menangis, tapi sekarang dia menemukan siapa itu Yesus. Tadi Maria tidak mengenal suaranya, tetapi pada saat namanya sendiri dipakai, Maria mengerti bahwa yang dia sangka tukang kebun itu adalah Yesus. Di sini mau digambarkan tentang Yesus sebagai pribadi gembala yang baik. Pribadi yang memanggil dombanya dengan nama mereka sendiri. Dan domba-domba mengenal suaranya. Dalam waktu sedetik, segala duka cita berubah menjadi sukacita. Karena Maria mulai memahami bahwa Yesus yang telah wafat, dia bangkit. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Janganlah memegang aku," dalam arti bahwa Maria saat ini mulai harus melepaskan diri dari keterikatannya pada perasaan-perasaan yang lama dan mulai menjadi pribadi yang baru, yaitu pergi mewartakan kabar sukacita. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Maria melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita, marilah kita pun berani keluar dari keterbatasan kita, keluar dari rasa tangis, dan yang kita wartakan adalah warta sukacita kepada sesama kita. Mari kita katakan bersama Maria Magdalena bahwa aku telah melihat Tuhan. Amin.